ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi. Lalu terluka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Di lembar hari hidupku, kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi. Lalu terluka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan
sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu, karena ku tahu Kau di sampingku setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku
Shalom CDC, selamat datang di ibadah CDC On Air kita lagi. Hari ini kita mau renungin kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Ubahlah kami, supaya apa yang kami dengar membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sadar nggak sih bahwa sebenarnya teman-teman, ada satu hal yang sering kita lewatin ketika kita bilang kita mau jadi seperti Yesus. Ada satu hal yang sering kita lewatin ketika kita mau seperti Yesus. Kalau kita mau seperti Yesus, ada dua hal yang kita harus lakukan. Satu, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus pertama. Dia mengasihi Allah Bapa dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, dan sebagainya. Tapi yang kedua, teman-teman, yang gak kalah penting. Tuhan Yesus mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dia berkata dalam Injil Yohanes bahwa gembala yang baik, sahabat yang baik, yaitu diri dia sendiri, mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus bukan cuma berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban yang lain yang bersifat materi dan bisa dilihat. Tapi dia mengorbankan segala sesuatu dalam dirinya, bahkan sampai nyawanya sendiri, seperti apa yang dia katakan, teman-teman. Nah, seringkali kita gagal ketika kita mengasihi sesama. Apa sih yang dimaksud? Apa sih maksud lo kok? Apa sih maksud kamu kok? Maksudnya gini teman-teman. Ketika kita mengasihi orang lain, kita ada luput satu hal. Yaitu kadang-kadang kita mengasihi orang yang satu kelas dengan kita. Orang yang satu level sama kita. Kelas di sini maksudnya bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP, kelas 2 SMA. Bukan kelas dalam arti sekolah itu, jenjang pendidikan itu bukan. Tapi kelas di sini maksudnya tingkat ekonomi, level kehidupan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang berada, ada orang gak berada, ada orang yang punya kehidupan yang baik, ada yang kurang baik, ada yang menengah, dan sebagainya. Itu namanya level, teman-teman. Itu namanya kelas. Kelas ekonomi, kelas kehidupan. Tanpa sadar, teman-teman, kita telah digiring oleh dunia untuk mengasihi, mencintai, membagi hidup terhadap mereka yang kelasnya sama dengan kita. Buat kelasnya yang di bawah kita atau di atas kita, kita merasa kayak, kamu gak cocok sama aku. Kita berlindung di balik kata, kayaknya gak nyambung deh ya ngomong sama dia. Ngomong sama si kaya gak nyambung ya. Ngomong sama si miskin gak nyambung ya. Jadi ya udah deh, kayaknya gak bisa dipaksain. Nah, seringkali kita membenarkan diri dengan kata nggak nyambung, dengan kata nggak cocok. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita mau jujur, bukan nggak cocok, bukan nggak nyambung secara omongan, tapi karena memang kita punya pemikiran yang ngebedain orang berdasarkan kelasnya. Kita ngebedain orang berdasar kelasnya. Nah, inilah yang jadi masalah dalam surat Yakobus, teman-teman. Ternyata masalah ngebeda-bedain orang berdasarkan kelasnya ini, itu udah terjadi sejak zaman dulu. Di hari ini kita bisa lihat banyak orang ngebedain orang berdasarkan banyak kategori. Bisa berdasarkan suku, bisa berdasarkan agama, warna kulit, termasuk kelas. Kan kita pernah nemuin ya, orang di masyarakat kita yang gak suka bergaul dengan orang kulit tertentu. Itu disebut rasis, ya. Nah, di hari ini kita mau belajar untuk mengasihi orang, untuk mengasihi seluruh umat manusia, sesama kita. Ternyata teman-teman, ada satu hal yang gak boleh luput. Kita gak boleh membedakan orang berdasarkan kelasnya, berdasarkan tingkatan kesejahteraan hidupnya, tingkatan ekonominya, tampilannya. Gak boleh. Dan itu adalah dosa. Itu adalah dosa.
Dalam hal ini teman-teman jangan berpikir dulu bahwa, wah ini pasti buat orang kaya nih. Ini buat ngejatuhin orang kaya nih. Pasti ini firmannya buat nyerang orang-orang yang kaya. Aku nih kaya. Wah ini mah cuma buat aku. Yang miskin gimana kok? Kan mereka juga bisa ngebedain kelas juga. Ya betul. Firman hari ini bukan untuk yang kaya dan miskin. Tapi buat semua kita. Bukan buat orang kaya doang, bukan buat orang miskin doang. Memang di kitab Yakobus yang akan kita baca nanti, kasusnya ada orang-orang yang miskin yang dibedain sama orang kaya. Tapi teman-teman, yang namanya ngebedain orang berdasarkan kelas, orang miskin pun bisa. Ketika dia merasa bahwa, apaan sih sama orang kaya? Songong-songong begitu. Itu mah, cukong-cukong, misalnya gitu ya. Pakai kata-kata yang kasar begitu ya. Itu mah orang kaya. Apalagi kalau kita di sekolah, di pergaulan, kita bilang, itu mah kayak gara-gara orang tuanya, gitu ya. Wah, kita jatuh-jatuhin dia, kita pakai kata-kata yang kasar ya. Karena kita mungkin di kelas ekonomi bawah atau menengah bawah. Nah, itu bisa juga. Itu kita sebenarnya juga sedang membedakan orang berdasarkan kelasnya. Jadi nggak cuma orang kaya dong yang bisa ngebedain orang miskin. Tapi orang miskin juga bisa ngebedain diri dari orang kaya. Nah, jadi firman hari ini teman-teman bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk semua kita, dari kelas ekonomi manapun. Ketika kita ngelihat seseorang, teman kita, sahabat kita, jangan lihat berdasarkan kelasnya. Nah, yuk kita belajar. Gimana sih caranya supaya kita bisa nggak membeda-bedakan orang? Apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang suka ngebedain orang berdasarkan kelasnya? Apa sih? Yuk kita buka di Yakobus pasal 2, ayat 1-13. Kita baca dikit dulu. Apalagi kalau kita belum baca Alkitab hari ini. Nah, ini cocok banget nih. Biar kita bisa dapat perenungan yang dalam. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 1-13. Aku bacain. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu, janganlah kekristenan kita semua teman-teman, kamu amalkan dengan memandang muka. Memandang muka di sini maksudnya bedain orang berdasarkan kelasnya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin, itu kamu berkata, berdirilah di sana, duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiranmu yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, nah ini maksudnya, kalau kamu bilang, oh kita harus ikutin apa yang tertulis di Alkitab, bahwa mengasihi sama seperti diri sendiri, tapi kita memandang muka, kamu telah berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, maksudnya kebenaran ya, firman Tuhan, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, kita ngikutin nih, mengasihi yang lain, nggak berzina, nggak mencuri ya, kita nggak curi barang orang, kita nggak ambil istri orang, kita nggak pukul orang. Tapi ternyata kita nggak beda-bedain kelas teman-teman. Apa kata firman Tuhan? Tetapi mengabaikan salah satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau satu kita nggak lakuin, kita juga bersalah sama yang lain. Kalau satu hukum kita nggak lakuin, kita juga bersalah dalam hukum itu. Kita bilang kita mengasihi sesama. Memang kita nggak mencuri, tapi kita ngebedain kelas. Kita mandang orang beda kalau dia beda kelas ekonomi sama kita. Kalau kita misalnya miskin, kita lihat orang yang kaya, apaan sih itu orang kaya? Sombong banget sih. Kita enggan bergaul sama mereka karena kita merasa mereka sombong-sombong. Padahal belum tentu demikian. Belum tentu begitu. Yang kaya juga sama, ngelihat yang miskin. Wah, apa sih orang miskin? Ngomongnya nggak berpendidikan. Ngomongnya aneh. Kita melihatnya karena miskinnya.
Nah, ini juga jadi bikin kita nggak mengasihi sesama kita. Nah, perhatiin teman-teman, kata firman Tuhan, meskipun kamu nggak mencuri, kamu nggak berzina, kamu nggak melakukan satu hal yang buruk terhadap sesamamu, tapi ketika kamu membedakan orang, kamu juga bersalah terhadap hukum yang Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu melanggar itu juga. Kita melanggar itu juga, teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau kita udah nggak mencuri, kita nggak melakukan hal yang buruk terhadap orang lain, kita nggak nonjok orang, kita nggak lukain orang secara fisik, itu udah kita bener. Hati-hati teman-teman. Kata firman Tuhan, meskipun kita nggak ngelakuin itu, tapi kalau kita ngebedain orang berdasarkan kelasnya, itu berarti kita sudah melanggar hukum kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Terus apa lagi firman Tuhan bilang? Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah teman-teman, jadi di jemaat yang Yakobus tulis surat ini, ada masalah bahwa mereka itu menerima orang itu berdasarkan kelas ekonominya. Mereka ngebedain. Jadi jemaat yang menerima surat Yakobus ini, mereka ngebeda-bedain orang. Kalau yang kaya aja, waduh, diservis bagus, dilayani dengan bagus. Tapi kalau yang miskin, wah disuruh pergi jauh-jauh. Udah, kalau bisa nggak usah di sini. Nah, Yakobus menentang itu dengan keras. Itu salah, itu nggak boleh. Itu jahat. Kita nggak boleh membedakan orang berdasarkan kelas. Kenapa? Sederhana teman-teman jawabannya. Yakobus bilang, bukankah Allah memilih orang-orang yang miskin supaya kita menjadi kaya? Kita lihat ya sejarah kekristenan itu dari Tuhan Yesus, murid-muridnya ya, Yohanes Pembaptis. Itu mereka orang-orang yang ada di kelas ekonomi bawah, teman-teman. Ya kan? Murid-murid Yesus itu kelas ekonomi bawah. Nah, Yakobus menasihati jemaat yang dia tulis surat ini, itu bahwa dia ingatin, orang miskin itu juga mengambil bagian, itu juga dipakai Tuhan dalam keselamatan loh. Jadi jangan main-main. Jadi meskipun kita hari ini nggak punya apa-apa teman-teman, mungkin kamu ketika nonton ini, kamu merasa, iya itu aku nggak punya apa-apa, dan aku nggak seperti temanku yang lain yang bisa datang ke sekolah dengan mobil, dengan kendaraan yang pribadi, yang baik, yang mewah bahkan. Nggak masalah teman-teman. Kaya miskin nggak jadi satu masalah untuk di hadapan Tuhan. Karena orang miskin pun bisa dipakai Tuhan, teman-teman. Jadi nggak ada masalah dalam hal ini. Dan ingat, baik orang kaya maupun miskin, nilai jiwanya sama di hadapan Tuhan. Nilai jiwanya sama. Sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi teman-teman, kalau hari ini kita ngebeda-bedain orang, kalau kita hari ini ngelihat orang berdasarkan kelasnya, apa sih salahnya? Di mana sih letak salahnya? Letak salahnya adalah kita membedakan orang yang nilai jiwanya sama di mata Tuhan, tapi di mata kita mereka jadi beda gara-gara uang, gara-gara materi. Betapa berdosanya kita. Gila, kita dosa banget. Tuhan mati bagi semua orang, gak pandang kaya miskin. Tapi kita ketika bergaul sama orang, bersahabat sama orang, punya temenan sama orang, kita pikir-pikir, ini apa sih golongannya? Ini gimana sih cara berpakaiannya? Tampilannya gimana sih? Aduh, kalau nggak hypebeast, kalau nggak asik, nggak deh. Aduh, kalau dia terlalu bagus, bajunya terlalu alay begitu ya. Ih, sok kaya gitu, gue males ah. Mendingan sederhana aja. Ini kan dua sisi. Ada orang kaya ngerasa, orang miskin itu, wah penampilannya nggak matching, nggak bagus, nggak hypebeast ya. Kalau kata orang Jakarta tuh hypebeast. Tapi kalau orang miskin bilang, apa sih pakai baju gitu, alay, sok-sokan kaya, ya kan? Kalau kita melihat orang, melihat nilai jiwa orang, melihat keberadaan orang, nilai dia berdasarkan penampilannya, kelas ekonominya, betapa berdosanya kita, teman-teman. Pakaian, cara penampilan, tingkat ekonomi itu cuma lapisan luar tubuh kita. Yuk, lihat ke dalamnya. Kalau kita bergaul sama orang, kita punya teman, kita mengasihi orang, itu bukan karena penampilannya, tapi karena nilai jiwanya, teman-teman. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kalau mau seperti Yesus, kalau mau seperti Yesus, lihat nilai jiwa orang. Bukan lihat nilai bajunya, nilai penampilannya, nilai facialnya tuh berapa gitu ya. Nilai potongan rambutnya berapa. Jangan.
Tuhan bilang itu tidak tepat, itu dosa. Dan ini dosa yang seringkali kita abain. Kenapa? Karena yang lain juga begitu kok. Dunia tuh begitu, ya wajar aja. Ya kan gue suka-suka gue dong milih bergaul sama siapa. Iya betul, dunia emang suka-suka begitu, bebas. Tapi kita beda. Tapi jangan salah juga loh, ada orang-orang dunia yang begitu ekstrimnya. Dia bergaul sama siapapun tanpa memandang bulu, nggak pandang muka. Kita orang Kristen malah kadang-kadang lebih buruk dari orang dunia. Nah hati-hati teman-teman, ketika kita membedakan orang, mungkin kalian nggak ngomong, nggak secara langsung ngomong, ah dasar lu orang kaya, songong, ah lu dasar orang miskin, jijik, mungkin kita nggak ngomong. Tapi kata firman Tuhan di ayat keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Lihat, hati dan pikiran itu bagian yang tidak terlihat dari diri kita. Artinya, di bagian yang nggak terlihat, di sisi yang nggak kelihatan dalam diri kita pun, di dalam pikiran kita yang paling dalam pun, kalau kita mikir begitu, berpikir saja, hanya cukup dengan berpikir di hati dan pikiran kita, itu sudah cukup membuat kita menjadi orang yang menghakimi sesama kita berdasarkan penampilannya. Hati-hati. Jadi jangan bilang, wah gue gak gitu kok, gue gak ngomong orang begitu. Tapi coba cek hati kita yuk. Hari ini jujur yuk teman-teman. Yuk kita jujur. Kita cek hati kita. Gimana hati kita ketemu sama orang yang beda sama kita? Cek hatimu. Cek hati kita semua. Jujur yuk, jujur. Gak ada gunanya kita bohong sama diri sendiri. Coba jujur. Kata firman Tuhan, di hati dan pikiran udah cukup buat orang jadi berdosa. Kalau di hati dan pikiran kita merasa orang itu turun nilainya, atau enggak, atau kurang berharga dibanding yang lain, karena tampilan dia, kelas ekonomi dia, pendidikan dia, kita berdosa. Nggak usah ngomong, nggak usah berbuat, nggak usah ngusir orang dengan perbuatan yang kelihatan terang-terangan bisa dihujat netizen gitu ya. Kayak pukulin orang, bilang, wah dasar lu pergi lu nggak pantas di sini. Itu kan bisa dihujat netizen ya, karena netizen maha benar kan, dan bibirnya itu sangat pedas zaman sekarang. Mungkin nggak usah begitu, tapi ketika pikiran, sesimpel pikiran kita mikir, mulai membedakan orang, nih di bawah aku, nih di atas aku, songong, nggak cocok sama aku, cukup di pikiran. Firman Tuhan katakan apa? Kamu telah menjadi hakim dalam pikiranmu. Kamu menghakimi. Kita menghakimi orang berdasarkan nilai dirinya, nilai penampilannya, bukan nilai jiwanya. Yang Tuhan mati buat semuanya itu tanpa pandang bulu. Teman-teman, lihat nilai jiwa orang lain, bukan nilai penampilannya. Aku nggak bilang bahwa kita pada akhirnya harus bergaul dekat dengan semua orang. Kalau pertimbangannya karena karakter, misalnya ada teman kita yang karakternya susah diubah, aduh jahat, ngomongnya berantakan, sukanya bikin usil, suka ngejahatin orang, dan kita ngerasa kita nggak bisa berteman sama dia karena memberi pengaruh yang nggak baik, dia negatif, dia toksik, ya udah nggak apa-apa. Kalau berdasarkan karakter, it's okay. Tapi teman-teman, kalau kamu membedakan orang, nggak bergaul sama orang, atau bikin jarak sama orang, karena kelasnya beda dengan dirimu, di situ salah. Itu kita salah. Jadi kalau pergaulannya kita nggak mau karena karakter, boleh kok. Boleh. Kalau kamu rasa karakter orang itu toksik, suka manfaatin orang, suka ngejahatin orang, silahkan. Nggak usah bergaul sama dia. Cukup teman aja. Cukup say hello and no more. Say hello and no more. Tapi kalau kamu membedakan orang berdasarkan penampilan, nilai dirinya, dalam hatimu kamu melihat dia, kamu nilai rendah. Kan kita bisa tahu tuh. Coba jujur sama hati kita. Ketika kita lihat orang kan kita punya standar, kita punya nilai. Kalau sampai hati kita, perhatikan baik-baik, kalau sampai hati kita melihat dia lebih rendah, kita look down dia, disitulah kita lagi ngebedain orang. Disitulah firman Tuhan ini menegur kita. Aku rasa nggak sedikit di antara kita yang begitu. Aku juga pernah ngelakuin hal yang sama.
Tapi karena aku mungkin dari kalangan ekonomi menengah bawah, aku ngelihat orang yang kaya agak gimana gitu. Aku berada di sisi itu. Aku ngakuin itu. Dan aku bertobat dalam hal ini. Aku nggak mau lihat orang kaya secara negatif. Karena nggak semua orang kaya itu buruk. Itu harus kita pahamin. Sama ketika kita kaya, kamu menengah atas. Kamu lihat orang miskin. Nggak semua orang miskin itu seburuk yang kamu bayangkan. Tapi pendidikannya rendah, ngomongnya gitu-gitu. Apa sih? Oke, jangan lupa. Kalau dia misalnya kelihatannya ngomongnya kasar, ya kan? Orang pendidikan rendah kan kadang-kadang ngomongnya kayak kasar. Kayak nggak berpendidikan gitu ya. Kamu jangan lupa. Dia nggak punya privilege. Dia nggak punya kesempatan untuk belajar seperti kamu. Seperti kita yang ada di kalangan menengah atas. Jadi coba kasih space. Kasih kesempatan. Coba lihat sisi positifnya. Lihat aspek lain gitu loh. Jangan cuma lihat, dia ngomongnya begitu, apaan sih? Kenapa dia bisa ngomong begitu? Coba pikirin deh. Karena dia nggak punya kesempatan belajar seperti kita. Nah, kalau kita mau jadi seperti Yesus, teman-teman, ingat baik-baik. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Jangan sampai kita ngebedain orang. Jangan sampai kita ngelihat orang tuh cuma sekedar, apa sih nilai diri lu? Gimana sih nilai penampilan lu? Kamu gak cocok sama aku, kayaknya kita susah deh gak nyambung. Gak nyambungnya karena apa? Bukan karena karakter, tapi karena penampilan. Karena nilai diri. Nah, ini jadi gak tepat, teman-teman. Kita membedakan orang berdasarkan nilai penampilannya. Jangan berdasarkan kelasnya. Jangan membedakan orang berdasarkan kelas sosialnya. Jangan, teman-teman. Ini dosa, ini salah. Ini kesalahan yang sering kali kita lewatin. Kita ke-skip. Bener deh, kita ke-skip. Kita ngerasa itu fine-fine aja. Ya namanya kita juga pilih-pilih. Oke, pilih-pilih itu bener. Pilih-pilih itu nggak salah. Apalagi untuk milih sahabat, kita harus pilih-pilih. Tapi ingat, kalau pilih-pilih karena warna kulit, karena kelas ya, hati-hati. Itu bisa-bisa jangan-jangan kita sedang ngehakimin orang, ngebedain orang berdasarkan penampilannya, berdasarkan kelasnya, berdasarkan wajahnya, menarik apa enggak. Kalau teman sama aku menguntungkan apa enggak. Malu-maluin nggak mukanya, malu-maluin nggak penampilannya. Hati-hati, teman-teman. Itu kita menghinakan Tuhan. Kita menghina Tuhan yang mati buat mereka. Kita menghina Tuhan yang mengasihi mereka. Yuk, teman-teman, kita berubah. Kita berubah. Kita ikutin firman Tuhan yang bilang bahwa berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ingat bahwa setiap kita tuh dihakimi Tuhan menurut perbuatannya, menurut hatinya, menurut karakternya. Bukan menurut penampilannya. Makanya hari ini kalau kita memilih teman, bersahabat dengan orang, jangan lihat penampilannya, jangan lihat kelasnya. Jangan. Karena kita semua akan dihakimi menurut perbuatan. Menurut apa yang kita lakukan dan apa yang kita ketahui. Kalau kamu tahunya A, kamu akan dihakimi menurut A. Itu penghakiman suatu hari. Berlakulah seperti orang akan dihakimi seperti itu. Kamu tahu bahwa suatu hari kamu akan dihakimi menurut apakah kamu membedakan orang lain berdasarkan penampilan atau tidak. Maka hati-hati sejak hari ini. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Tuhan bilang kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan ngebedain orang sama sekali. Orang kamu nggak pernah ngebedain diri kamu kok, ya kan? Kita nggak pernah bilang diri kita, apa sih? Aku nggak suka dengan bagian tubuhku yang ini jelek, ini cacat nih, aku potong Kan nggak kan? Ada bagian tubuh kita yang nggak bagus, warnanya nggak cocok. Mungkin karena tangan kita, karena naik motor gitu ya, atau di jalan, hitam gitu. Sedangkan bagian tubuh kita lain yang warna lain tuh putih. Terus kita potong yang warna hitam. Kan nggak kan? Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kita nggak pernah beda-bedain anggota tubuh kita. Semuanya kita sayangin. Mau yang cacat, mau yang benar, mau yang nggak seimbang, mau yang warnanya gelap, mau yang warnanya terang. Kita sayangin anggota tubuh kita semua kan? Lakukanlah hal yang sama dengan sesamamu. Kasihlah mereka tanpa pandang bulu, teman-teman. Tanpa pandang wajah. Jangan lihat apapun yang bentuknya fisik. Jangan lihat. Itu semua hanya perbedaan fisik, teman-teman. Yang penting itu karakter dan hati. Itu yang jadi standar kita buat memilih pergaulan. Kalau dia toxic, dia negatif buat kita, say no. Say hello and no more, ingat. Tapi kalau dia baik, dia benar-benar bisa jadi teman yang membangun, tapi kelasnya beda sama kita,
Why not? Why not? Kenapa enggak? Tuhan Yesus bukan hanya bergaul dengan orang miskin, dia juga bergaul dengan orang kaya. Tuhan Yesus bergaul dengan semua kalangan. Maka dari itu teman-teman, bergaul dengan semua kalangan. Jangan merasa diri kita eksklusif. Yuk, hari ini jadi pribadi seperti Yesus. Tuhan Yesus nggak sibuk dengan orang-orang yang kaya, nggak sibuk dengan orang-orang miskin doang. Dia semuanya digaulin, dipergaulin, semuanya ditemenin. Dia nggak lihat penampilan, dia lihat nilai jiwanya. Yuk teman-teman, hari ini kita melihat manusia berdasarkan nilai jiwanya, bukan nilai penampilannya. Oke? Jangan sampai kita masuk yang namanya favoritism. Kita favorit sama satu kelompok, kita favorit sama satu golongan, tapi kita nggak favorit sama yang lain. Itu namanya kita nggak bedain orang. Hari ini khotbah tentang favoritism itu. Jangan sampai kita ngebedain orang. Kita favorit, kita suka bergaul sama satu orang, tapi kita nggak suka bergaul sama orang tertentu hanya karena tampilannya, hanya karena kelasnya. Hati-hati teman-teman, ini melukai hati Tuhan. Mau seperti Yesus, bergaul dengan semua orang. Karena Yesus bergaul dengan semua orang. Dan Yesus melihat nilai jiwa setiap orang itu berharga. Bukan nilai penampilannya, bukan nilai bajunya, bukan nilai handphonenya, bukan wajahnya, bukan warna kulitnya. No, Tuhan Yesus dilihat nilai jiwanya. Yuk kita berdoa. Bapak, jauhkan kami dari favoritism. Kami memfavoritkan satu kelompok daripada kelompok yang lain. Ampuni kami kalau kami pernah melakukan hal ini. Hari ini kami ingin berubah. Kami ingin jadi seperti Engkau. Punya mata seperti Engkau, punya hati seperti Engkau, punya tindakan seperti Engkau. Kami ingin jadi seperti Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami tutup ibadah kami dengan satu tekad. Kami ingin jadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, ingatkan kami, tegur kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kau ajarku